Oke baik teman-teman, kembali lagi di sini kita akan belajar tentang pemrograman web. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas membuat web secara sederhana ya teman-teman. Secara umum website itu terdiri dari 3 bagian, yaitu header, konten, dan footer. Header ini biasanya berisi seperti logo teman-teman, navigasi dan button search atau cari. Dan konten biasanya berisi seperti konten dari website kita teman-teman, di teks, gambar, link, penomoran, table, form, audio, video, animasi, dan lain-lain teman-teman. Dan footer biasanya berisi tentang perusahaan dan link medsos perusahaannya. Oke baik, dalam desain web untuk menentukan suatu bagian kita biasanya menggunakan tag div teman-teman, seperti ini. Dalam tag body kita menambah kata tag div, yaitu div untuk header, div untuk konten, dan div untuk footer teman-teman. Dalam header biasanya berisi tentang logo dan navigasi. Kita bisa membuat headernya seperti ini teman-teman, div, baru kita masukkan lagi tag div di dalam div untuk membuat headernya teman-teman. Dan disinilah kita akan mengisi web kita teman-teman, apa itu isi dari header kita, maupun itu logo ataupun navigasinya teman-teman. Begitu juga dalam konten, kita juga harus menggunakan div dan mengisinya dengan tag-tag berikut ini teman-teman. Sama juga dengan footernya teman-teman. Dalam mengatur web biasanya menggunakan cascading style sheet atau CSS. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mengetahui CSS itu ada 3 jenis, yaitu inline, internal, dan external CSS. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari yang 2 ini teman-teman, dan hari ini kita akan mempelajari tentang external CSS. Oke baik teman-teman, di sini ada cara-cara untuk membuat external CSS. Yang pertama, buka file CSS, hubungkan file dengan HTML, dan buat tag link. Nah di sini kita akan membuatnya teman-teman. Pengaturan tag HTML secara lebih fleksibel dapat menggunakan flex atau file flexible box. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mempraktekkannya saja. Oke baik teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam editornya. Pertama-tama kita harus buat itu seperti biasa adalah folder dan file untuk kita mengetikkannya nanti teman-teman. Mungkin teman-teman semua sudah tahu membuat folder dan filenya ini. Jika belum, nanti bisa dicek di video saya sebelumnya. Dan di sini saya sudah mengetikkan struktur HTML-nya teman-teman. Dan ini juga adalah salah satu hal yang paling penting. Oke, baik teman-teman. Sebelum itu kita harus menyiapkan satu file lagi di sini teman-teman, yaitu file untuk CSS-nya. Kita buat saya di sini namanya layout .css. Dan kita harus memasukkan logo juga teman-teman ke dalam file kita ini. Untuk logo dari website kita ini nanti sini saya akan masukkan logonya. Baik teman-teman, di sini sudah ada logo juga di sini teman-teman. Ini akan menjadi logo kita untuk website yang akan kita buat. Kemudian di bagian body kita di sini akan membuat websitenya dimulai dari bagian body. Baik, yang pertama kita tambahkan komentar saja di sini untuk menandai bagian per bagian dari codingan kita teman-teman, agar tidak susah nanti. Ini kita buat bagian header. Sini dimulai seperti yang tadi, yang sudah ada di sini. Kita harus menggunakan tag div teman-teman. Jadi kita buat saja tag div di sini, div, baru
kita buat kelasnya header. Oke, baik. Setelah itu kita buat lagi div di bawah div yang tadi teman-teman. Untuk kelasnya kita buat di sini style. Baru kita masukkan gambar yang ini teman-teman dengan menggunakan tag img, src. Kita masukkan gambar yang ini dengan nama yang sama ya teman-teman, tidak boleh berbeda agar dapat dibaca oleh codingan kita teman-teman. Itu logo .png ya teman-teman. Kemudian kita tutup teman-teman. Kemudian kita buat lagi di sini komentar, kita tandai dengan nama navigasi. Setelah itu kita buat lagi div di sini teman-teman. Setelah itu kita tambahkan tag UL. Kita sudah mempelajari apa itu tag UL ini kan teman-teman. Jika teman-teman masih bingung dengan tag ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kita buat di sini, kita buat kelas div di sini untuk kelasnya navigasi. Baik teman-teman, di kelas UL-nya kita buat di sini kelasnya untuk menu ya teman-teman. Baik, kita buat di sini li. Kita buat di sini a untuk menambahkan link, r sama dengan, kita buat tanda pagar teman-teman karena tidak ada link yang ingin kita tambahkan. Baru kita buat namanya di sini home. Kita buat beberapa menu teman-teman. Ini untuk membuat menunya ya teman-teman. Kita buat di sini. Kita pastikan saja agar tidak memakan banyak waktu. Kita ganti di sini. Ini kita buat namanya menjadi profile. Kemudian ini kita buat menjadi produk. Kemudian kita buat menjadi kontak. Dan ini kita buat menjadi login. Baik teman-teman, ini akan menjadi menu yang ditampilkan di website kita nanti teman-teman ya, di bagian headernya ya teman-teman. Kemudian oke, baik teman-teman, kita lanjut di sini. Kita akan buat satu komentar lagi. Sini kita akan buat menjadi bagian dari konten. Ini akan menjadi konten dari website kita teman-teman. Kemudian kita tambahkan div. Kita buat kelasnya menjadi konten. Baik teman-teman, di sini kita akan mengisi konten dari website kita ini teman-teman. Baik, karena di sini saya sudah menyiapkan gambar untuk menjadi konten dari website ini, maka kita tambahkan di sini img, src,
Sini kita tambahkan fotonya teman-teman, nama dari gambarnya yaitu foto Afif. Oke, kemudian kita tutup teman-teman. Baik, kemudian setelah itu kita buat lagi satu div, kita buat lagi satu komentar yaitu bagian footer. Kemudian kita tambahkan div. Di sini kita isi saja footer teman-teman. Setelah itu kita isilah itulah yang namanya external CSS ini teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan external CSS nya. Ini sudah saya ketikkan agar tidak terlalu lama. Sini teman-teman bisa melihat ini adalah CSS yang sudah kita buat. Di sini untuk bagian body, ini untuk semuanya teman-teman, isi dari website semua ini. Yang bagian arah tanda bintangnya ini teman-teman. Ini untuk bagian bodinya, ini untuk bagian headernya. Kita buat backgroundnya warna biru, displaynya flex, dan justify kontennya between space between. Kemudian ini bagian menu, displaynya flex, bagian menunya juga teman-teman. Untuk widthnya, ini untuk text decorationnya kita buat nonsa ya teman-teman. Kemudian untuk linknya kita buat warna kuning, dan image-nya kita buat widthnya 100%. Inilah yang dinamakannya dengan style CSS teman-teman. Oke, baik. Untuk mengkonekkan style CSS ini dengan indeksnya teman-teman, kita perlu lihat di sini ada link rel style sheet her CSS. Berarti untuk mengkonekkannya kita harus menggantikan nama file ini di sini teman-teman agar terkonek dengan program kita yang sudah kita buat teman-teman. Di sini juga ada namanya meta name viewport. Ini untuk jika website kita dibuka dari device yang lain teman-teman, seperti handphone ataupun tablet, agar mengikuti sesuai dengan device-nya, agar tidak lain bentuknya teman-teman. Baik, di sini kita akan langsung lihat saja isi dari website kita yang sudah kita kerjakan tadi. Baik. Oke, inilah website yang sudah kita kerjakan tadi teman-teman. Ini adalah logo yang sudah kita buat. Inilah menu yang sudah kita buat tadi. Kita lihat teman-teman, jika kursornya berada di atas hurufnya, di atas menunya, maka menunya akan berubah warna kuning teman-teman. Begitu juga semuanya teman-teman. Dan ini adalah gambar yang sudah kita masukkan tadi. Bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk background bodinya kita buat warna biru, warna kuning. Sedangkan untuk background headernya kita buat warna biru teman-teman. Kita lihat di sini bedanya. Kita lihat sih hasilnya. Nah, bisa dilihat backgroundnya memang warna kuning teman-teman. Namun untuk background headernya warna biru teman-teman. Inilah hasil yang sudah kita buat. Baik. Untuk style CSS atau external CSS nya seperti ini teman-teman. External CSS itu kita harus membuat file baru untuk meletakkan CSS kita, dan kita harus mengkonekkan stylenya dengan menyebutkan nama CSS kita di sini teman-teman, di link ini teman-teman, bagian yang ini, agar bisa dibuat agar bisa nampak hasilnya di sini teman-teman. Baik, segitu saja mungkin yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Jika ada komen, kritik, saran, atau masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian saya ucapkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you teman-teman semua.